Pembukaan dengan pembacaan sasanti kesejahteraan, paugeran sukma kawekas pada hamba, intisari panembah, dan pangesti nomor 1 akan diantarkan oleh pimpinan. Hadirin dipersilakan mengambil sikap menembah. Monggo para lenggah. Monggo para lenggah. Kula dherekaken pangesti pambuka kanthi sikap manembah. Mugi karahayon, katentreman tuwin kebahagiaan tetepo kasarira ing panjenengan sadaya para warganing paguyuban ngesti tunggal awit saking sih tuntunan pepadang saha pangayomanipun Sang Guru sejati. Suksma kawekas menika tetep dados sesembahan kula ingkang sejati. Dene suksma sejati menika tetep dados utusaning pangeran sejati, tuwin dados panuntun saha guru kula ingkang sejati. Inggih amung suksma kawekas piyambak ingkang angwasani sadaya alam saisinipun. Inggih amung suksma sejati piyambak ingkang nuntun para kawula sadaya. Sadaya pangwasa inggih pangwasanipun suksma kawekas menika kaasta dening suksma sejati. Dene kawula wonten pangwasanipun suksma sejati. Duh Allah, Pangeran kawula saha sesembahan kawula ingkang sejati. Duh Pangeran, inggih amung tuan ingkang amurba masesa jagat ageng tuwin jagat alit. Inggih sadaya alam saisinipun. Duh Pangeran, kawula nyuwun lumuntering sih tuan, mugi keparenga tuan angentas sedaya umat tuan saking jejember dumateng kasucian, saking pepeteng dumateng pepadang sejati, saking margi sasar dumateng margi leres, saking popo dumateng kamulyan langgeng. Duh suksma sejati, panuntun saha guru kawula ingkang sejati, inggih guruning jagat. Kawula nyuwun mugi katuntuna sedaya umat lumampah ing margi leres, inggih margi utami ingkang anjog ing karahayon, katentreman tuwin kamulyan langgeng, inggih ing ngayunaning pangeran sejati. Duh suksma sejati, panuntun saha guru kawula ingkang sejati. Kawula nyuwun lumuntering sih paduka, mugi keparenga paduka paring pepadang dumateng kawula, supados kawula saged nampi tumetesing sabda paduka, inggih sabda suci atas asmaning pangeran sejati. Satuhu. Pembacaan petikan Sabda
khusus peringatan nomor 1 tanggal 20 Mei 1949 oleh Ibu Nur Siam. Petikan saking Sabda Khusus pengetan nomor setunggal tanggal 12 Mei 1949. Ruhaniro piwulang ingsun kang wis pinengetan lan kang bakal ingsun dawuhake ing samengko iki iku mung angunceki utawa anjupuk patining piwulang-piwulang kang wis pinengetan dening utusaning Allah kang pinuji ing jagat yaiku kang kasebut ing kitab-kitab suci kayata kitab Injil lan Quran. Amarga akeh piwulang-piwulang utawa dawuh-dawuhing Allah kang sinamun ing pasemon warna-warna pilih jalma kang mangerti marang surasane utawa karepe pasemon-pasemon mau. Upamane kaya kang kasebut ing Quran Alif Lam Mim iku lumrahe katerangake amung Allah pribadi kang anguningane. Uga ana para kang wis antuk pepadang saka nugrahaning Pangeran kang mangerti karepe ayat kasebut. Nanging padha ora wani anggelarake marang umum amarga ayat mau kaanggep kekeraning Allah. Bab kasebut bakal ingsun terangake ing liya wektu. Siswa-siswa ningsun kang padha pracaya lan bekti marang ingsun bakal padha nampani nugrahaning Pangeran. Buangen rasa was-was lan sumelanging ati amarga pangrasa mangkono mau angali-ngalingi piandelira marang Pangeran lan ingsun. Yen piandelira iku tipis utawa ilang ateges sira ngedoi Pangeran lan ingsun sanadyan Pangeran lan ingsun tetep nunggal kalawan sira. Dene kanugrahan mau ora wujud raja brana ananging katentreman langgeng kang sumimpen ing sanubarinira. Pruhanira raja brana utawa kasugihan kang awujud bondo kadonyan iku bakal agawe petenging batinira kang bakal angedohake sira saka ingsun lan ora bakal bisa anampani ilining sih saka Pangeran kang awujud pepadang utawa dalan kang anjok ing katentreman langgeng. Kena sira anggolek raja brana utawa bondo kanggo pikuwating uripira ana ing donya nanging aja nganti sira kawasesa dening bandanira iku. Wose dudu raja brana utawa barang-barang kadonyanira kayata sunggih, singgih, mukti, wibawa lan sapanunggalane iku kang marakake lalinira marang ingsun. Nanging iya saka demenira utawa kanthil kumantiling atinira marang barang-barang kadonyan mau kang nyebabake dadi aling-aling kang nutupi marang prakara kang bener utawa hak. He siswa sakabeh kang padha pracaya padha anjembar-jembarake pepadang ingsun. Iya piwulang ingsun iku marang sanak kadangira, kulawarganira lan pawong mitranira. Nanging pomo aja kanthi pamrih lan pameksa. Dene kahanane para siswa iku kena kaperang dadi 3 golongan, yaiku 1 siswa pratama,
2 siswa utama, 3 siswa purnama. Dene terange mangkene, siswa kang kaping sepisan iku pangudine ngilmu. Iya piwulang ingsun iki mung mligi kanggo kaperluane diri pribadi. Kang kagolong siswa kang kapindho, sawise pangudine ngilmu mau kanggo kaperluane dhewe, banjur tukul niate ajak-ajak marang sanak kadange, pawong mitrane lan kulawargane supaya padha gelem lumaku ing dalan kautaman, yaiku ngangsu ngilmu kang sejati. Siswa kang kagolong katelu, dheweke wis gelem anular-nularake pepadang, yaiku piwulang ingsun kang wis tinampa marang sanak kadange, pawong mitrane lan kulawargane. Siswa-siswa telung golongan kasebut ing dhuwur iku upama manut cara pamulangan oleh biji kang kapisan bijine becik yaiku 8, kang kapindho bijine luwih becik yaiku 9. Dene siswa golongan kang katelu becik banget bijine 10. Nanging biji kang bakal ingsun paringake marang siswa-siswa mau ora rupa angka-angka kaya dene lumrahe kang ditampani dening murid-murid ing pamulangan kang kapratelakake ing dhuwur, nanging awujud kanugrahan yaiku karahayon lan pepadang kang sejati. Dene kang angunggahake drajating siswa-siswa iku dudu ingsun, nanging para siswa iku dhewe kang angunggahake derajat kang luwih dhuwur amarga saka anggone netepi lan mituhu dawuhing pangeran. Grombolaning siswa-siswaning sun sekabehe iki murih supekete esuhana kaya satataning pakumpulan kang wis kalumrah. Dene minangka tetuane iku putusana dhewe sapa kang patut dianggo tetua. Tumrap Kadangira Sunarta mung kena sira anggep kaya dene paranpara. Amung pomo peling ingsun para warganing grombolan utawa siswa-siswa mau aja sira peksa utawa katemtokake kudu mbayar beya kang tumindake kaya tumindake pakumpulan kang kalumrah. Kena sira anganakake wewadah utawa kang lumrahe sinebut bebadan kang anampani para siswa utawa warga lan liya-liyane kang kanthi ikhlasing ati anyumbangake utawa angurbanake wohing penggawene awujud apa wae tumrap kaperluane gerombolan kasebut ing dhuwur mau utawa kaperluan umum. Satuhu. Matur nuwun Bu Nur ingkang sampun kepareng maosaken sabda pangandenipun Sang Guru Sejati rikala tanggal 2 Mei 1999. Sanggya adilenggah ingkang minulyang budi nglajengaken titi laksana tandhaipun keparenga tiyang kawula hanyulihi sedaya para warga pangesting cabang Magelang hangaturaken raos pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan sinartan pamuji rahayu mugi kunjuk dhateng Bapak Supriyanto Wakil Ketua Pesat Bidang 4 Pak nggih. Wakil Ketua 4 Pengurus Pusat ingkang tuhu kinabekten, Ibu Ketua Cabang Kaliwiro kalih
ingkang dahat kinurmatan Bapak Korda Jateng 8, Bapak Ganevianto ingkang dahat kinurmatan, Bapak Wakorda Jateng 8, Bapak Bowo ingkang tuhu kinabekten, Bapak Ketua Cabang Wonosobo utawi ingkang mewakili, Ibu Wakinah Ketua Cabang Kaliwiro Setunggal ingkang dahat kinurmatan, Bapak Sukradi utawi ingkang mewakili Ketua Cabang Paraan Setunggal ingkang dahat kinurmatan, Bapak Setyo Wibowo Ketua Cabang Paraan Kalih ingkang dahat kinurmatan, Bapak Wuryadi Ketua Cabang Ngadirjo ingkang sanget kula hormati, Bapak Setiadi Ketua Cabang Temanggung ingkang dahat kinurmatan, lajeng Bapak Mardiwianto utawi ingkang Hanyulihi Ketua Cabang Muntilan ingkang dahat kinurmatan, sanggya para sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, sumarembahipun dumateng para tamu sedaya kakung Sumawana Putri ingkang satuhu bagya mulya, para warga pangestu Cabang Magelang saestu bombong bingaing manah. Dene ing kalenggahan menika jengandika sedaya kersa minangkani panyuwunipun utawi undangan saking Cabang Magelang anggenipun badhe ngawontenaken ambal warsa ingkang kaping 60 gangsal. Estining manah boten namung anggenipun para warga Cabang Magelang nglairaken puji syukur dumateng Bapak Paranpara Raden Sunarto Mertowardaya, Bapak Ibu Perintis Pangestu ingkang wekdal menika sampun semare wonten Bonoloyo, ugi pendiri Cabang Magelang hanenggih almarhum Bapak Dr. Supanji Dalasan Ibu ingkang sanyata ageng sanget labuh labetipun anggenipun babak alas wonten Kitha Magelang utawi sak tepes wiringipun ngantos dumugi Muntilan, Ngadirejo, Temanggung, Kaliwiro, Wonosobo, Ngadirjo lan sanes-sanesipun. Ugi mboten kata lumpen ugi warga Magelang ngaturaken pamatur nuwun dumateng para almarhum Ketua Cabang Magelang yang juga telah melanjutkan tongkat estafet para pendahulu dalam njembar-njembarke tebaning ajaran Sang Guru Jati. Para rawuh ingkang minulyang budi, salajengipun ugi panjenengan dipun suwun idi pangestunipun lan para kaneman dipun suwun panjurung aminipun. Mugi-mugi kanthi ulang tahun menika saged nggigah semangat para warga Magelang anggenipun nglajengaken jembar-jembaraken tebaning ajaran Sang Guru Jati.
Salajengipun minangka adicara ingkang dipun tenggo-tenggo inggih menika pengisian olah rasa pramila Bapak Hendardi Supanji kula aturi jengkar saking palenggahan tumuju dumateng sasana sabda paring pengisian olah rasa. Sumangga Bapak. Semoga kesejahteraan, ketentraman, dan kebahagiaan tetap meliputi Bapak, Ibu, para warga Pangestu, karasih, tuntunan, pepadan, dan lindungan Sang Guru Sejati. Yang saya hormati pimpinan luar rasa Pak Pramono, yang saya hormati yang mewakili pengurus pusat, Wakil Ketua 4 pengurus pusat Bapak Suprianto, Sugeng Rawuh Pak Prianto, Korda 8 yang saya hormati Pak Ganep, Wakorda Pak Bowo, serta para ketua Pangestu yang hadir, baik dari cabang Temanggung, Paraan, Wonosobo, dan Muntilan, serta seluruh para warga Pangestu. Hari ini merupakan satu kehormatan bagi saya untuk diminta mengisi olah rasa dalam rangka HUT Pangestu Cabang Magelang yang ke-65. Judul yang saya berikan adalah Dedalaning Panyeswan, yang saya ambil dari buku Sabda Khusus nomor 14. Tetapi sebelum saya mengisi olah rasa, izinkanlah saya ikut mangayu bagio ke-65 Pangestu Cabang Magelang. Selama 65 tahun Pangestu Magelang masih berdiri tegak. Sebuah perjuangan yang panjang yang perlu terus dilestarikan agar Pangestu terus bisa ngrembaka sepanjang masa. Hari ini juga setelah 24 tahun Dana Waris ini diresmikan oleh Ketua Pusat. Tahun 2000 Pak Jarwo, Ketua Pusat, meresmikan Dana Waris ini. Dan selama 24 tahun karena bangunan ini sudah banyak yang terocoh, bocor, kemasukan hewan dan lain sebagainya. Kalau hujan air masuk, baik dari atas maupun dari samping. Setelah 1 tahun lebih sebulan direnovasi karena anugerah dari Sang Guru Sejati, hari ini bisa diresmikan penggunaannya. Saya berharap agar kebersihan Dana Waris ini kita jaga. Karena menyesuai itu harus bersih lahir batin. Lahir batin. Rasio sira sadurunge temeka ing janji. Ya. Kita itu harus membersihkan diri sebelum kita memenuhi janji. Kita nggak ngerti kapan Sang Guru memanggil kita, kapan kita ini memenuhi janji untuk kembali kepadanya. Nah, sebelum kembali kepadanya kita harus berusaha sekuat mungkin untuk membersihkan diri. Di belakang Dana Waris juga didirikan Pacabrakan Dana Waris. Istilah pacabrakan diambil dari buku Sabda Khusus Taman Kamalan Langgeng maupun Olah Rasa di Dalam Rasa. Artinya pacabrakan adalah sanggar pendidikan Dana Waris. Sanggar pendidikan Dana Waris adalah air kehidupan. Artinya air kehidupan adalah menjalankan jalan rahayu dan hastasila serta menjauhi paliwara. Sehingga pacabrakan Dana Waris adalah sanggar pendidikan agar mulai dari anak-anak sudah mengenal ajaran Sang Guru Sejati. Walaupun suatu saat nanti setelah dewasa tidak menjadi
warga Pangestu tidak masalah. Tetapi ajaran ini sudah mulai dikenalkan sejak usia muda. Kemudian Pacabrakan dan Hawari ini juga dipadukan dengan SD Cakrawarti. SD Cakrawarti, istilah Cakrawarti diambil dari buku Sasongko Jati bab Sangkanparan Paliwara II. Artinya Cakrawarti adalah akhlak yang baik itu akan melindungi dunia ini dari kehancuran. Jadi dunia ini tidak akan hancur bukan karena dilindungi oleh tentara yang kuat, bukan, tapi dilindungi oleh akhlak yang baik. Kalau di dunia ini sudah tidak ada yang punya akhlak baik, maka dunia ini akan hancur. Maka sebelum hancur kita lindungi dengan akhlak yang baik. Ya. Di dalam olah rasa, di dalam rasa maupun di dalam pancamarga, ilmu itu ada dua, ilmu lahir dan ilmu batin. Maka di dalam Pacabrakan ini di samping diajarkan ilmu batin juga ilmu lahir. Kurikulumnya sudah disusun dan sudah disetujui oleh Diknas tempat. Karena semua sekolah itu diberi kesempatan untuk mengisi muatan lokal. Dan muatan lokal itu isinya mulai dari TK adalah Dasasila dan Pancamarga. Kemudian SD juga Dasasila dan Pancamarga, yang ketika SD nanti sudah mulai diperkenalkan Jalan Rahayu dan Hastasila. SD ini sudah ada rekomendasi dari Pemda setempat nomor 403.5 1066 /230 tanggal 11 Juni 2024, di mana Pemda setempat sudah mengizinkan untuk operasional. Tetapi SD belum operasional karena guru-gurunya masih sedang dipersiapkan. Ada 7 muda-mudi Pangestu yang sedang tugas belajar, dan mulai tahun depan mereka statusnya sudah 2 orang, statusnya sudah S1 dan bisa mengajar, sehingga SD mulai operasional nanti mulai tahun depan. Nah, semoga sumbangsih Pangestu lewat TK, lewat SD nantinya itu akan bisa ikut mewarnai kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada Ketua Cabang, pada Bu Titik Surani yang hari ini tidak hadir karena sakit. Bu Titik ini yang hari-hari mengelola TK dan SD sebagai kepala badan. TK-nya sudah 3 kali meluluskan karena sudah beroperasi sejak tahun 2020. Ketika COVID, sekolah-sekolah pada tutup, kita malah berdiri. Jadi sudah 3 kali meluluskan. Tahun kemarin muridnya ada 22, tahun ini turun sedikit, ada 15 orang. Tapi untuk SD baru kita mulai tahun depan. Oleh karena itu saya terima kasih pada Bu Titik, termasuk juga 7 mahasiswa yang ikut menyusun kurikulum SD dengan muatan lokal ini. Semoga ini nanti bisa menjadi acuan-acuan secara nasional di dalam kita membangun karakter dan nation building. Sekali lagi yang lebih utama adalah bagaimana kita itu bisa merawat bangunan ini, menjaga kebersihannya, dan perlu diingat bahwa menyeswa itu harus bersih lahir batin. Jaga kebersihannya agar suasana penyeswaan itu terwujud setiap hari, bukan hanya pada saat olah rasa, tetapi setiap hari suasana penyeswaan itu terwujud. Karena menyeswa itu bukan sebulan sekali, menyeswa itu setiap hari dan dilakukan sepanjang hidup. Oleh karena itu hari ini kami mengisi olah rasa dengan judul Dedalaning Kaseswan yang saya ambil dari buku Sabda Khusus nomor peringatan nomor 14. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa menyeswa itu adalah suatu proses yang dilakukan sepanjang hidup, mulai dari mau mendengar, mau menerima, mau mengerti. Ketika mau mendengar, mau menerima, mau mengerti, maka proses itu terjadi 2 orang, ada yang menjelaskan dan ada yang dijelaskan. Tetapi ketika kita masuk pada melaksanakan dan mendekat, maka perorangan individu di dalam penyeswaan itu menjadi hal yang sangat dominan.
sudah tidak perlu dituntun oleh tutorial atau penceramah lagi, tetapi bagaimana dia menjalankan ajaran itu, menjalankan apa yang diperintah dan bagaimana menjauhi apa yang dilarang. Sehingga memang proses penyesuaian itu dilakukan sepanjang hidupnya. Menyucikan diri itu dilakukan sepanjang hidupnya. Di dalam sabda khusus peringatan nomor 18 alinea 5, di situ ada sabda yang berbunyi, ojo podo bingung anggoniro anggol idalan. Jadi jangan sampai kita ini bingung mencari jalan. Kabingungan niro iku kang nyebabake sira ora weruh dalan. Kebingungan itu yang membuat kita ini tidak bisa melihat jalan. Mongko dalan iku wis dumunung aneng sira lan dadi siji marang sira. Jadi di dalam menyeswa itu jangan kita pakai angen-angen, kita bisa bingung. Tapi justru kita bagaimana menidurkan angen-angen kita, bagaimana angen-angen ini bisa mengendalikan hawa nafsu dan pasrah bengkokan. Ibarat seorang tentara yang sudah ditawan oleh musuh berserah diri pada tentara yang menawan tadi. Menyeswa pada Sang Guru Sejati adalah juga demikian. Menyeswa itu adalah bagaimana kita bisa berserah diri. Bagaimana antara angen-angen nafsu-nafsu runtut dengan karsa Tuhan. Bagaimana angen-angen dan nafsu-nafsu itu runtut dengan karsa Tuhan. Kalau kita ngotak-atik angen-angen kita terus, kita bisa bingung sendiri. Oleh karena itu menyeswa bagaimana kita berserah diri, bagaimana agar angen-angen nafsu-nafsu tadi runtut dengan karsa Tuhan. Sehingga menyeswa itu harus sampai pada rasa jati, rasa pangrasa kang rinur. Mohon maaf, 3 minggu terakhir saya kena batuk, jadi terbatuk-batuk. Sampai rasa pangrasa kang rinur, agar kita dapat tuntunan dan pepadang, agar kita mendapatkan tuntunan dan pepadang. Kemudian sabda berikut masih sabda khusus alinea sabda khusus 18 alinea 5. Aja golek pepadang sajroné pepeteng. Pepadang iku sejatine wis nunggal kelawan sira kang linumputan ing pepeteng. Yen sira golek pepadang ing jajabanira, sira ateges golek pepeteng. Yen sira golek banyu, sira kudu ngerti tuk ing banyu. Kalau kita ingin kembali pada sangkan paraning dumati, ke alam sejati, kembali pada Tripurusa, maka kita harus tahu di mana keberadaan Tripurusa itu. Sehingga jangan golek pepadang sakjroning pepeteng. Sebelum kita dilahirkan, kita ini berada di dalam alam sadar, kesadaran yang tertinggi di alam sejati. Tetapi setelah kita diturunkan karena dibungkus oleh angen-angen dan nafsu-nafsu, kita menjadi lupa terhadap perjanjian luhur yang suatu saat kita harus kembali kepadanya. Sehingga yang membuat lupa inilah angen-angen ini. Sehingga kalau kita cari pepadang, jangan pakai angen-angen, tapi bagaimana kita berserah diri, pasrah bengkokan, totalitas, sampai pada rasa jatinya. Kepriye anggonira pasrah,
ora liya netepi dawuh lan ngetuhi pepacuh. Bagaimana kita berserah diri? Tidak ada jalan lain kecuali kita netepi dawuh, yaitu bagaimana kita menjalankan jalan rahayu hastasila dan menjauhi paliwara. Oleh karena itu di dalam sabda khusus peringatan nomor 14 alinea 1, Sang Guru Sejati bersabda, seswane ingsun kang padha tetep lan madhep marang ingsun, ya kang bekti lan mituhu marang dawuh ingsun. Jadi menyeswa itu adalah bagaimana kita ini bekti lan mituhu pada Sang Guru Sejati. Artinya mituhu bagaimana netepi dawuh lan ngedohi pepacuh. Bagaimana kita netepi dawuh dan ngedohi pepacuh. Ora perlu sira pengeti kanthi tulisan, kang perlu iku pengetono sajroning ati sanubarinira. Artinya ajaran itu jangan hanya diingat-ingat terus tapi nggak dijalankan. Kalau ajaran itu hanya diingat-ingat nggak pernah dijalankan, tidak akan masuk kepada batin kita. Tetapi kalau jalan rahayu hastasila itu dan menjauhi paliwara itu setiap hari dijalankan, maka perilaku yang kita lakukan setiap hari menjalankan jalan rahayu dan hastasila itu rumesep masuk di dalam rasa jati kita. Makanya di dalam proses penyeswaan yang keempat tadi adalah menjalankan, yang kelima adalah mendekat. Betapa pentingnya langkah keempat dan kelima menjalankan dan mendekat ini. Kemudian masih sabda khusus peringatan nomor 14 alinea 3, dedalaning kaseswan. Sesanggeman lan syarat-syarat kang kudu dilakoni dene para cecalon apa dene para siswan ingsun. Dene syarat-syarat lan sesanggeman siswa iku diterangake dening Kadangiro Sunarto kang diweni tetenger dosa sila. Orang menyeswa itu selalu ada bulu bektinya gitu ya, ada bayarannya. Ada bayarannya. Tetapi bayaran di sini bukan dalam bentuk rojo brono seperti yang sudah diucapkan Bu Nur Siam tadi di sabda khusus peringatan nomor 1. Bukan dalam bentuk rojo brono. Bio atau bulu bekti tadi adalah dasa sila. Menyeswa itu ada bulu bekti ini, ada tanda pengorbanan yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan seperti di lambang pangestu itu, tugas keluar dan tugas ke dalam yang dilambangkan dengan bunga kamboja dan bunga mawar kalau kita tidak menjalankan dosa sila. Sila pertama, sila kedua itu adalah wujud bunga kamboja, tujuan ke dalam, mendekat dan suatu saat bisa kembali kepadanya. Untuk bisa kembali kepadanya, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya berbakti adalah manembah kanthi pelenging ati
Artinya berbakti adalah manembah kanthi pelenging ati. Bekti itu tetalening engling kang disantosake sarana manembah. Bekti itu tetalening engling kang disantosake sarana manembah. Kang dadi tuntunan ing ati anggone nedya bali, menuntun hati kita untuk bisa kembali kepadanya. Itulah panembah, menuntun hati kita untuk bisa kembali kepadanya. Nah, menuntun hati ini kalau diucapkannya tidak dengan pelenging hati, belum bisa dikatakan berbakti. Karena kita mengucapkan doa lah ingkang mau luhur maupun dan sebagainya, angan-angan kita harus tidur berserah diri, pasrah bongkoan, totalitas, hanya mengagungkan suksma kawekas dan suksma sejati. Karena itulah yang menjadi tuntunan hati kita untuk bisa kembali kepadanya. Kanthi pelenging hati itu tidak mudah kalau angan-angan kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau kusir belum bisa mengendalikan kudanya. Sehingga ketika mengucapkan kata-kata panembah itu harus sampai pada rasa jatinya, rasa pangrasa kang rinuruh. Yang kedua adalah berbakti kepada utusan Tuhan. Artinya menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan jalan rahayu, menjalankan hastasila, dan menjauhi paliwara. Sehingga menyeswa adalah tidak pakai angan-angan, tapi bagaimana angan-angan ini bisa berserah diri, agar angan-angan dan nafsu-nafsu bisa runtuh dengan karsa Tuhan. Sehingga Sofiah itu bisa menjadi lantaran karsa. Sehingga semua perbuatan harus kita mulai dengan niat menjalankan karsa Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan harus dengan niat melaksanakan karsa Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Karena kita hidup memang untuk menjalankan karsa Tuhan. Kemudian dasar sila ketiga berbakti kepada Kalifatullah, keempat berbakti kepada tanah air, berikutnya berbakti kepada orang tua, saudara tua, kepada guru. Berbakti pada pelajaran keutamaan, kasih sayang pada sesama hidup, dan menghormati semua agama. Sekarang ini dunia maupun secara nasional kita ini miskin dengan kasih sayang, miskin dengan kasih sayang. Ada orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, guru melakukan pelecehan pada murid, murid tidak menghormati gurunya. Maka dasar sila itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi pedoman bagi kita semuanya. Dan inilah yang sudah mulai diajarkan sejak TK dan SD. Agar dunia ini terselamatkan dengan kelakuan yang baik, dengan akhlak yang baik. Dunia ini terselamatkan dengan akhlak yang baik.
Karena akhlak yang baik itulah yang akan melindungi kita semuanya. Akhlak yang baik itu akan menyelamatkan kita semuanya, dunia dan akhirat. Bukan karena kepandiannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena kekuatannya, tetapi akhlak yang baik itulah yang akan melindungi perjalanan hidup kita semuanya. Nah, dasar-sila ini merupakan awal ketika kita menyeswa. Ketika kita pertama kali dilantik sebagai warga Pangestu, maka itulah yang harus kita jalankan, pepakemnya Paguyuban Istri Tunggal. Dan ini sangat universal, sehingga ketika kurikulum kami ajukan ke Pemda setempat, Pemda Magelang, yang mengajarkan Dasar-sila dan Pancamarga, tidak ada resistensi dan tidak ada penolakan, dan mereka setuju. Beliau-beliau setuju, ya. Karena justru inilah yang dicari. Karena inilah yang dicari. Bagaimana kita menghormati anak itu, menghormati orang tuanya. Bagaimana seorang adik itu menghormati kakaknya. Bagaimana seorang murid itu menghormati gurunya. Dan bagaimana semua orang itu bisa menanamkan kasih sayang pada sesama hidup. Dan bagaimana kita itu bisa menghormati semua agama. Tetapi setelah kita dilantik dan menjadi warga Pangestu, untuk menjadi siswa, maka bulu bekti tadi harus ditingkatkan lagi. Yaitu yang pertama adalah niat menyeswa marang ingsun. Niat menyeswa marang ingsun. Niat menyeswa itu harus kuat sekali. Ya. Mula disantosa niatira nganti kaya adeking Gunung Waja. Disantosa niatira nganti kaya adeking Gunung Waja. Niat itu harus kuat sekali. Niat menyeswa. Ya. Artinya niat untuk menjalankan jalan rahayu, hastasila dan menjauhi paliwara. Kalau niatnya tidak kuat, menyeswa itu semuanya seolah-olah serba sulit. Tetapi kalau niat kita kuat, jalan menyeswa itu akan selalu ada. Ya. Yang kedua adalah sumadya nampani piwulang ingsun. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah sumadya nampani piwulang ingsun. Makanya di dalam Tunggal Sabda ada sabda yang berbunyi, ora gampang nyeswa tumrap sadengah kang durung samekta lan durung amikulan warih sajroning upaya banyu suci. Ora gampang nyeswa, ora gampang dene sadengah kang durung samekta. Artinya durung samekta bagi orang yang tidak pernah mempersiapkan diri. Menyeswa tidak mudah bagi orang yang tidak pernah mempersiapkan diri. Sehingga menyeswa itu harus dengan ketulusan. Menyeswa itu harus mempersiapkan diri, membersihkan diri, membersihkan lahir batin. Ora gampang tumrap kang durung samekta. Luwih-luwih kang durung amikulan warih.
Lebih-lebih yang belum memikul air suci. Artinya air suci, memikul air suci itu memikul hastosila. Artinya yang belum menjalankan hastosila. Makanya Sang Guru Jati memberikan jalan rahayu agar kita bisa menjalani hastosila. Bisa amikulan warih, bisa samakta dan amikulan warih sajroning upaya banyu suci. Jadi menyeswa itu memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dawana warih dengan suasana yang bersih, itu juga menjadi bagian dari bagaimana agar kita ini samakta, agar kita ini mempersiapkan diri sebaik mungkin, bersih lahir, bersih batin, resik lahir batin, seresik asira sadurunge temeka ing janji. Kita masih diberi umur panjang itu untuk bisa bertobat. Untuk bisa dengan sekuat tenaga menjalankan dawuh-dawuhnya Sang Guru. Jalan rahayu hastosila dan menjauhi paliwara. Sehingga menyeswa memang tidak bisa dilakukan dengan cara sembarangan. Harus sampai pada rasa jati, rasa pangrasa kang rinuruh. Masuk rasa pangrasa kang rinuruh tadi tidak mungkin kalau kita tidak sadar, percaya dan taat. Karena itulah pegangan kita ketika tumeka ing janji tadi. Karena ketika kita dipanggil untuk menghadapnya, kita akan melewati jembatan Ogalagil di dalam buku Rasa di dalam Rasa. Ketika kita melewati jembatan Ogalagil menuju alam sejati tadi, pegangan kita adalah sadar, percaya dan taat. Agar kita tidak jatuh ke alam kafiruna. Sehingga betapa pentingnya sadar, percaya dan taat. Agar kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah niat nglakoni piwulang ingsun. Tadi yang pertama niat menyeswa, dua sumadya nampani piwulang ingsun. Jadi menyiapkan wadah yang cukup. Kalau wadahnya masih kotor, sulit untuk bisa menerima piwulanging pangeran. Yang ketiga adalah niat ngelakoni piwulang ingsun. Yang pertama tadi niat menyeswa, yang ketiga adalah niat ngelakoni. Dilakoni, niatnya kuat untuk ngelakoni. Budi dharma, mengekang hawa nafsu, tanpa brata, niatnya kuat untuk ngelakoni. Untuk apa ngelakoni niat yang kuat? Untuk bisa mendekat. Yang keempat adalah anindai utawa mituhu kebabaring piwulang ingsun kang padha tinampa. Yang kelima adalah aprastya kang lumarahe sinebut sumpah anetepi sesanggeman lan syarat-syarat kasebut ing dhuwur iku. Nah, di dalam menjalankan penyeswaan ini kita tidak boleh mengharap-harapkan sesuatu dari hasil penyeswaan itu.
Kalau kita mengharapkan sesuatu, berarti masih banyak pamrihnya. Masih banyak pamrihnya. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Ya. Wah, biar saya dapat jabatan yang tinggi. Wah, biar saya bisa punya rumah. Wah, supaya bisa jadi kaya raya. Jangan ada niat seperti itu. Aja padha ngarep-ngarep wae anggone lumaku ing dedalaning kautaman kang ingsun dawuhake. Yaiku pikolahe anggone ngestokake dawuh-dawuh ingsun. Kang mangkono iku dudu tekating siswa kang utama. Dene kang prayoga ditindakake dening para siswa iku tumindak wae kang wis ingsun dawuhake ing dhuwur 1 nganti 5. Woh kang sira pingini bakal sira petik ora kanthi pangangkah. Woh kang sira petik, woh kang sira pingini, woh kang sira pingin bakal sira petik ora kanthi pangangkah. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan datang tidak perlu waktu yang lama. Tidak perlu waktu yang lama. Sehingga menyesal harus bersih dari pamrih apapun. Kalau ada pamrihnya namanya bukan pengorbanan. Dan itu bukan tekad menyesuai pada sang guru sejati. Karena berkorban itu harus bersih dari pamrih. Korban kang sanyata iku manawa sira bisa nindakake rilon-rimo jujur sabar. Karena rilon-rimo jujur sabar itulah yang bisa memutuskan tali pamrih. Tidak usah mengharapkan, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita akan kita petik kanthi pangangkat. Di dalam jalan rahayu gegayoning para siswa itu kan ada dua macam. Gegayane para marsudi, pengen dadi siswaning sang guru sejati. Nah, tadi itu gegayuan para marsudi untuk bisa menjadi siswa sang guru sejati. Gegaweane para siswa pengen nunggal kahanan marang guru sejatine supaya bisa nampani dawuhe. Setelah kita menjadi siswa, maka kita harus berusaha keras untuk bisa menyebarluaskan ajaran ini. Karena menyebarluaskan ajaran itulah merupakan jalan terdekat untuk bisa kembali kepadanya. Sehingga cita-cita bagaimana menyebarkan ajaran itu haruslah menjadi tekad kita bersama. Adanya Pacabrakan Danaware, adanya TK SD Cakrawarti juga untuk mempermudah bagaimana kita ini punya sarana prasarana untuk menyebarluaskan ajaran. Oleh karena itu di dalam menyebarluaskan ajaran ini kita harus punya niat dulu. Niat
Jembarake dawuh ingsun. Dalam sabda khusus peringatan nomor 14, niat jembarake dawuh ingsun. Niat jembarake dawuh ingsun. Jadi tugas para calon guru, para mahasiswa untuk menjadi guru nantinya itu tugas yang mulia. Karena dia mengajarkan kebaikan di dalam hidup ini. Dia menyebarluaskan. Sehingga sarana prasaranya ada ini gunakan semaksimal mungkin untuk bagaimana kita bisa menyebarluaskan ajaran. Yang kedua adalah niat aweh pepadang dan aweh tuntunan. Yang ketiga tumindake kanthi ikhlas lan sabar apa dene sepen ing pamrih. Kalau ada air anget tumindake kanthi ikhlas. Jadi ketika kita menyebarluaskan ajaran harus dilakukan dengan ikhlas lan sabar. Saking prakara kang angel, saking prakara kang angel lan gawat bakal dadi gampang sarana kesabaran. Semua persoalan yang sulit akan menjadi mudah dengan kesabaran. Jadi menyebarkan luaskan ajaran harus tanpa pamrih, tanpa paksaan, dan penuh dengan kesabaran. Saking prakara kang angel sarta gawat bakal dadi gampang. Semua persoalan yang sulit di dunia ini akan menjadi mudah kalau kita ini sabar. Sabar iku dadi dalan kang nekake marang kang sira gayuh. Karena sabar itu akan menjadi jalan mendatangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Mendatangkan jalan. Bukan kita mencari jalan, tapi jalan itu akan datang dengan sendirinya. Sabar iku dudu niat kang kandhek ing catur wae. Jadi sabar itu bukan hanya berhenti di dalam angan-angan nanging tumindak satitahe nganti kecandak apa kang dadi gegayuhane. Jadi sabar itu bukan orang yang mikir terus tapi nggak berbuat. Itu bukan sabar. Itu mindak satitahe nganti kecanda apa kang dadi gegayuhane. Saking prakara kang angel sarta gawat bakal dadi gampang mung sarana kesabaran. Oleh karena itu betapa pentingnya ikhlas, sabar, dan sepen ing pamrih tadi. Menyebarluaskan ajaran tidak boleh ada pamrihnya sama sekali. Harus betul-betul sabar dengan penuh pengorbanan. Dengan penuh pengorbanan. Yang keempat, angurbanake tenaga pikiran bondo lan kecematan. Ngurbanake tenaga pikiran bondo lan kehormatan. Jadi menyebarluaskan ajaran itu harus mau berkorban.
Apa yang kita korbankan? Kemuliaan dan kenikmatan di dalam hidup ini. Kemuliaan dan kenikmatan di dalam hidup ini. Suatu cita-cita itu harus dengan pengorbanan. Ibarat seorang petani ingin panen padi, tidak mungkin sawahnya itu hanya dilihat, tiap hari dilihat dari pagi sampai sore, tahu-tahu padinya tumbuh sendiri, terus manen sendiri gitu ya, terus airnya mengaliri sendiri gitu. Ketika saatnya panen bisa berpanen sendiri, nggak mungkin gitu ya. Harus dengan pengorbanan. Petani tadi harus mau berkorban, kepanasan, kehujanan ya. Artinya dia bekerja keras disertai dengan kesabaran ya. Pengorbanan tadi harus dengan kesabaran. Setelah diolah, digaru, diluku ya. Baru ditanam benihnya. Benih di sini apa? Benih kepercayaan kepada Tuhan. Harus bulat. Sira aja padha pangling marang Jatinira kang dumadi saka sorot panunggaling Tripurusa. Mula Jatinira wis ora kurang panguwasa, manawa sira bisa nyedhaki marang Jatinira. Nanging yen sira golek pangungsan ing sajabanira, sira ateges ngadoh marang pangeran lan ingsun. Jadi menyeswa harus mau berkorban. Tidak akan ada hasil tanpa ada pengorbanan. Ibarat seorang petani bisa panen padi pada saatnya karena dia telah berkorban. Pada saat kepanasan jam 12 siang dia masih nyanggul, jam 10, jam 11 dia masih nyanggul. Pada kehujanan dia masih nyanggul. Dia harus meluku, harus nggaru, sawahnya dirabuk, baru ditanam benihnya. Setelah benih ditanam, dijaga, jangan sampai dimakan hama. Artinya setelah benih kepercayaan itu kita tanamkan dalam batin kita jaga batin kita ini, jangan sampai melanggar paliworo. Jangan sampai melanggar paliworo. Kalau padi tadi tidak kita jaga, ya dimakan hama. Kalau paliworo itu kita langgar, jangan teriak-teriak nanti menjelang sakaratul maut kita mendapatkan sakit yang luar biasa, lali marang pangeran. Sing dieling-eling lorone bengok-bengok. Enam tahun lalu ketika saya menunggu Bu Panji gerah di rumah sakit, wah banyak orang yang sakit yang teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Koncatan sakit badan, terlalu banyak melanggar paliworo. Jangan sampai kita langgar paliworo itu. Supaya tidak melanggar paliworo, maka niat jalankan jalan rahayu astasila tadi harus dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa amikulan warih sajroning upaya banyu suci, bisa amikulan warih.
Astasila itu adalah sikap hidup kita. Itulah sikap hidup yang harus kita jalani. Nah, kita belum bisa melakukan korban kang sanyoto sebelum menyeberang samudra rela, nerima, jujur, dan sabar. Itulah samudra luas yang kita temui sepanjang hidup kita. Sehari-hari kita akan dihadapkan rela, nerima, jujur, sabar yang kita jalankan dengan rasa jati, sehingga setiap hari kita harus mengevaluasi diri, apakah kita ini sudah rela, ikhlas, berserah diri, apakah kita ini sudah nerimo, selalu bersyukur dalam hidup ini, apakah kita ini sudah jujur menepati janji, komit dengan apa yang kita ucapkan. Apakah kita ini sudah sabar di dalam menjalani, menempuh, mengarungi samudra kehidupan ini? Rela, nerima, jujur, sabar itulah sebuah pengorbanan yang harus kita jalani. Karena rela, nerima, jujur, sabar itulah yang bisa memutus tali pamrih. Sebelum kita bisa menjalankan rela, nerima, jujur, sabar, angan-angan kita ini akan diisi pamrih macam-macam. Itu yang akan menghalang-halangi penyesuaian kita. Itu yang akan menghalang-halangi penyesuaian kita. Sehingga menyesuaikan itu harus mau berkorban, mengorbankan kenikmatan dan kemuliaan kita di dalam hidup ini dengan menyeberangi lautan rela, nerima, jujur, sabar, agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan karsa Tuhan dan bisa lepas dari pamrih. Karena pamrih itu bukan sikapnya seorang siswa Sang Guru Sejati di dalam menyeswa pada Sang Guru Sejati. Kalau kita bisa melepaskan pamrih, kita bisa menyeberangi lautan rela, nerima, jujur, sabar. Sang Guru Sejati akan memberikan anugerah yang luar biasa, yang datangnya tidak terduga-duga. Tapi kalau penuh dengan pamrih, yang muncul adalah perselisihan di antara kita ini. Sehingga melaksanakan dan mendekat untuk secara terus-menerus pada Sang Guru Sejati menjadi hal yang dominan dan penting di dalam hidup ini. Marilah kita sama-sama untuk terus mendekat, menjalankan dan mendekat, menyiapkan wadah yang cukup, menyiapkan wadah yang cukup. Samakto, artinya samakto siap. Angel kang durung samakto. Sulit bagi orang yang tidak pernah mempersiapkan diri. Angel tumrap kang durung samakto. Luweh-luweh kang durung amikulan mareh sakjroning ngupaya banyu suci. Kemudian terakhir dari pengisian saya ini, piweling ingsun kang padha weweka supaya sira padha bisa milah-milahake kang nyata lan kang tutu.
kang padha wiwiko. Waspada. Waspadalah. Waspada itu hanya bisa dimiliki orang yang sadar. Sadar itu bukan diangen-angen, sadar itu ada di dalam rasa jati. Oleh karena itu perbuatan salah benar bukan ditentukan oleh angen-angen. Makanya orang pandai belum tentu bisa membedakan salah benar. Tapi orang yang mempunyai akhlak yang baiklah yang bisa membedakan salah dan benar. Makanya tidak jarang menteri, pejabat tinggi negara, ketua DPR ditangkap KPK karena sudah tidak bisa membedakan salah benar. Angen-angen itu kekuasaan yang diberikan oleh Tripurusa sementara, bayangan Tripurusa sementara, kekuasaan sementara untuk mengendalikan nafsu, bisa berserah diri. Ketika kita berserah diri ya, sampai pada rasa jati, kita akan dituntun. Ketika dituntun itulah kita bisa membedakan salah dan benar. Kita bisa membedakan salah benar. Makanya lebih penting orang yang wiweko daripada orang yang pinter. Karena pepadang itu bukan diangen-angen, pepadang itu ada di rasa jati. Kalau nyun lumun tering sih paduka, mugi kepareng paduka paring pepadang dhumateng kawula. Supados kawula saged nampi tumasating sabda paduka, nggih sabda suci dan jati. Nampi pepadang. Ya. Kalau nyun lumun tering sih paduka, mugi kepareng paduka paring pepadang. Pepadang itu di dalam batin, di dalam hati. Oleh karena itu manyeswa itu harus dengan laku menjalankan supaya kita bisa mendekat, supaya kita bisa menerima pepadang, supaya kita bisa menerima pepadang. Itulah pengisian saya pada hari ini. Semoga berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama menyeswa. Saya pun juga masih dalam tahap belajar. Karena menyeswa itu memang seumur hidup harus kita lakukan. Karena kita nggak ngerti kapan temoko ing janji, kapan kita ini dipundhut. Kita nggak ngerti. Sehingga kita harus mempersiapkan diri setiap saat. Harus setiap saat mempersiapkan diri. Kemana kita setelah kita dipanggil? Kalau kita bisa mendekat, roh suci kita akan dituntun untuk kembali kepadanya. Rosio siro sadurunge temeka ing janji. Manawa sira kadung rusak, sira ora kuwasa nanggulangi karusakanira itu. Kalau kita sudah terlanjur pikun, lali marang pangeran, kita nggak bisa menanggulangi untuk menjadi tidak pikun lagi. Ada teman saya gendong cucunya, tanya, mana cucuku? Loh, padahal digendong. Coba bayangkan, padahal digendong, mana cucuku? Coba carikan cucuku. Loh, digendong kok dicari? Aneh, tapi betul terjadi ini. Sekarang sudah meninggal, padahal waktu itu usianya baru 62 tahun. Nah, kita jangan sampai koncatan sang pepadang.
Sehingga menyesuaikan itu harus dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang kuat. Ya. Angan-angan harus bisa betul-betul mengendalikan hawa nafsu. Angan-angan nafsu-nafsu harus runtut dengan karsa Tuhan. Semua perbuatan harus dengan niat untuk menjalankan karsa Tuhan. Semua karsa Tuhan selalu baik. Sehingga perbuatan yang baik harus menjadi sikap dan bagian hidup kita. Saya kira itu saja, dan semoga Dana Warai yang baru selesai direnovasi ini menjadi sarana, prasarana kita untuk bisa menyesuaikan dengan tenang, tentram, bahagia. Bisa membersihkan diri kita untuk bersih lahir, bersih batin, bersih lingkungan. Mari kita jaga bersama, kita rawat bersama. Inilah rumah kita bersama. Inilah rumah kita bersama untuk menyucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita di dalam mendekat pada Sang Guru Sejati. Di dalam kita bagaimana kita berserah diri, bagaimana kita bersyukur di dalam hidup ini. Saya kira itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Cabang pada saya untuk mengisi olah rasa pada pagi hari ini. Semoga berkenan, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan sebagai manusia yang tidak sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Satu.